udah letkol, megang posisi komandan gitu. Pastikan secara apa ya? Pride gitu ya. Iya. Prestis kan enggak kehilangan gitu. Sayang banget ya pensiun dini. Kamu kan sudah karirmu lagi bagus seperti itu. Tapi hidup pilihan, Kang. Mahasiswa masuk telat gitu ya, ada yang telat. Kemudian duduknya juga seenaknya gitu ya. Terus kemudian kita lagi menyampaikan materi, ada yang ngobrol. Orang pintar memang banyak, tapi ketika kita berbicara atau bergaul, attitude-nya kurang bagus, ini hilang tuh pintarnya. Sebagai calon pemimpin ya, stok kita ya, ya selalu saya tekankan itu ketika saya ngajar sama mahasiswa, libatkan Tuhan dalam segala hal. Wow. Assalamualaikum, Talk to Me. Hari ini saya akan pertemukan sahabat Asmaya Media dengan salah seorang, buat saya sih inspiratif banget ya, perempuan kuat. Waduh, jangan saya bocorin dulu ya. Sebelum saya ngobrol dengan beliau, saya mau kasih tahu info bahwa di Bandung dan sekitarnya sudah ada satu produk gula yang rendah kalori, namanya Gula Putri 17 atau Gula PS7. Ini produk anak bangsa, produk dalam negeri ya. Gula sehat berbentuk sediaan pemanis campuran gula tebu dan daun stevia. Memiliki rasa manis per 1 gram setara dengan 7 gram gula pasir biasa. Cocok untuk membuat minuman dan masakan manis yang sesuai selera. Baik untuk diet rendah kalori dan aman untuk penderita diabetes. Dan harganya lebih hemat dari gula-gula yang lain. Jadi kalau sahabat mau gula yang sehat, cepetan beli Gula Putri 17. Sekarang di Bandung sudah ada semua. Terima kasih buat Gula Putri 17 yang sudah ikut support program Talk to Me. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan ngobrol banyak dengan salah seorang, posisinya dulu tuh udah tinggi dalam dunia ketentaraan, TNI, Letkol. Kalau saya udah dengar kata Letkol, ini bisa jadi backing nih. Ya, saya perkenalkan, saya manggilnya biasa dengan Teteh, masih muda, cantik. Letkol Purnawirawan Kowat, kandidat dokter Nurhaini Siki, SAP, MAE. MAP, maaf, ini dia. Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, dan kita lagi sedang tempat syuting ini di wilayah Puncak. Jadi masih area Jawa Barat, jadi mudah-mudahan teman-teman di Cipanas bisa nonton ya. Karena Asmaya Media adalah salah satu TV digital yang sedang booming ya di Jawa Barat. Jadi terus pantau Asmaya Media, baik lewat TV digitalnya maupun lewat live streaming di YouTube-nya, YouTube Asmaya Media. Teh? Siap. Oh kan, baru mau ngomong. Siap. Tentaranya keluar, saya langsung kaget tadi. Jangan-jangan masih bawa alat senjata, Teh? Siap tidak. Hah? Sudah tidak lagi. Tidak lagi ya? Iya, siap. Kalau ngeliat begini nggak ada tentara-tentaranya. Anggun, apa halus gitu. Cantik. Gimana saya buktikan sama sahabat Asmaya Media itu bahwa Teteh itu dulu tentara. Coba jelasin. Gimana saya buktiin dari gestur sekarang ini, Teh? Ya, mungkin bisa dibuktikan dari cara saya berbicara ya. Nanti ke depan pas di wawancara ini tegasnya saya, kemudian mungkin juga sikap duduk yang kalau mungkin biasa mungkin begini ya, ini sikapnya tetap tegap. Oh, walaupun begini duduk ya? tarik dadanya. Waduh, itu ya. saya harus begini dong. Oke. Seperti itu. Begitu ya? Iya. Karena memang kalau orang sudah masuk dunia tentara itu suka nggak suka memang gestur tubuh itu udah pasti begitu ya Teh ya? Iya. Tegap, ngomongnya tegas gitu ya. Iya, Dan baik. itu memang sudah hukum alam ya Teh ya? Siap, betul. Terus kenapa sih mau pensiun dini? Saya malah to the point aja nih langsung nih. Iya, jadi begini, saya kebetulan juga 28 tahun dinas di Pusdikoat. 28 tahun Iya. dinas di Pusdikoat. Bukan, 28 tahun jadi tentara. Jadi tentara, oke. Saya basicnya dari Bintara ketika itu. Dari bawah sekali ya? Dari bawah. Oke. Kemudian lulus, kemudian saya ditempatkan di Kodam Jaya. Saya tak lanjutkan lagi dengan kuliah di program D3 FISIP
UI. Oke, Ya, itu masih tentara? Masih tentara. Oke. Jadi kemudian sering berjalannya waktu, kemudian saya ikut pendidikan perwira secapa, kemudian ditempatkan di Pusdikoat. Ya, ketika itu tahun 98 sampai dengan 2018. Oke. Nah, sampai akhirnya pangkat saya waktu itu Letnan Kolonel. Letnan Kolonel Koat, ya, kemudian jabatan ketika itu Komandan Satuan Pendidikan. Udah jadi Komandan Satuan Pendidikan di Koat? Iya, di Pusdikoat. Di Pusdikoat, di mana tuh Teh? Di Lembang. Di Lembang, aduh. Iya. Terus? Nah, setelah itu saya juga bicara sama komandan saya ketika itu, beliau saat ini adalah Brigjen juga di Jakarta. Oke. Saya sampaikan, komandan saya ingin mengambil sekolah S3, saya bilang begitu ya. Terus kata komandan, sudah kayaknya bagus kalau melanjutkan S3 mungkin cocok jadi dosen gitu kan. Memang sebenarnya juga saya sudah curi-curi ngajar di Arianti ketika itu ya. Kemudian juga di Setialan begitu saya juga curi-curi ngajar, dan memang akhirnya ketika saya memutuskan untuk mengambil S3, saya berpikir bahwa saatnya lah saya hijrah jadi tentara untuk jadi dosen di kampus. Dan alhamdulillah mungkin jalannya sudah ditunjukkan, saya masuk ke Sangga Buana, Universitas Sangga Buana. Sampai dengan saat ini. Masuk tahun 2018, kemudian diamanahi Direktur Kerjasama, dan hari ini dan sampai dengan saat ini adalah dosen dan juga Direktur Kerjasama. Wow. Saya nggak bisa ngebayangin sih, belum bisa ngebayangin nih. Udah letkol, megang posisi komandan gitu ya. Pastikan secara apa ya, pride gitu ya, Iya. prestis kan, misalnya gitu Teteh punya orang tua gitu, anak saya letkol gitu kan, apa enggak kehilangan gitu dengan posisi, punten saya tanya gitu. Oh ya, kalau kehilangan sih ada saudara bahkan keluarga sendiri, dan kalau lagi sih mendukung ya, teman-teman juga. Sayang banget ya pensiun dini, kamu kan sudah karirmu lagi bagus seperti itu. Tapi hidup pilihan, Kang. Hidup pilihan. Iya. Oke. Kenapa saya katakan, jadi saya mengambil S3 ini kayaknya cocoknya untuk anak bangsa. Walaupun juga tentara buat anak bangsa, karena sebelumnya juga saya adalah seorang guru militer ya. Di tentara pun? Iya, di Pusdikoat. Ya. Jadi guru militer, Gumil, kemudian juga saya jadi pembina, dan ya saya katakan tadi jabatan terakhir Komandan Satuan Pendidikan itu ya. Dan memang basicnya adalah pengajar, tenaga pendidik. Nah, jadi saya pensiun dini bukan berarti selesai. Nggak selesai. Jadi saya masuk kampus, tantangan semakin berat. Kenapa saya berhadapan dengan mahasiswa yang dari Sabang sampai Merauke, kemudian mereka juga mempunyai etika yang berbeda-beda ya, karena mungkin daerah-daerah dari status ekonomi, dan lain-lain ya. Seperti itu, dan ya begitulah. Jadi tantangannya sekarang bagaimana mencetak generasi muda stok di kampus ini menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya bukan cuma menyampaikan ilmu, tetapi ada soft skill yang kita tanamkan, yang saya dapat dari ketika saya jadi tentara ketika itu. Yang diadaptasi ke kampus. Iya. Sebentar Teh, jangan lanjut. Jangan lanjut dulu. Sahabat Asmaya Media sedang nonton Talk to Me. Saya akan kulik lagi gimana kiprahnya Teteh di kampus dan hubungannya dengan ketentaraan beliau saat menjadi letkol. Tetapi Talk to Me. Sahabat, masih di Talk to Me dan masih bersama Teteh Nuraini, saya panggilnya. Teh, lanjutin deh Teh. Saya tuh masih mikirin bagaimana Teteh berusaha menggabungkan antara kebiasaan ngajar di tentara yang notabene sudah kebentuk, ya kan? Terus tiba-tiba ngajar di sebuah kampus yang notabene anak-anak, mahasiswa yang tadi kita bicarakan di segmen sebelumnya tuh dengan status ekonomi berbeda, karakter berbeda. Beda nih sama tentara yang udah bilang, siap gitu kan. Kira-kira gitu kan. Kalau anak mahasiswa siap, ada yang tidur, ada yang apa. Gimana Teteh? Sabar nggak sih? Atau punya adaptasi dan ilmu apa nih supaya mereka oke? Memang sih saya mengajar di tentara ya sama di mahasiswa sekarang memang sangat-sangat beda. Sangat beda. Bagaimana kita memposisikan kita diri, satu sebagai guru, satu sebagai dosen gitu ya. Jadi kalau saya mengajar ke Koat ketika itu, mereka mau tidak mau siap. Oke. Gitu ya. Bahkan
tidak ada yang berani tidur kalau kita gitu, atau bukan berarti mahasiswa tidur, artinya gini, benar-benar sikapnya ada begitu ya, kemudian duduknya pun juga dijaga. Nah, antusiasnya ikut melihat atau mengikuti pelajaran juga beda gitu ya. Nah, inilah saya bawa ke Sangga Buana, tetapi bukan berarti tegang yang begitu ya, ngajarnya tidak. Jadi saya yang memahami, saya yang men-switch metode pengajaran saya, bahwa saya, oh ini saya bukan ngajar tentara sekarang. Jadi tadinya saya sempat kaget, mahasiswa masuk telat gitu ya, ada yang telat, kemudian duduknya juga seenaknya gitu ya. Terus kemudian kita lagi menyampaikan materi, ada yang ngobrol gitu. Saya sempat kaget juga nih kok. Jadi gimana nih, sempat shock juga, biasa ngajar yang tidak ada suara gitu ya, kemudian biasa ngajar yang tertata gitu ya. Kok saya masuk ke kampus, tapi itulah tantangan saya harus bukan merubah, artinya gini, bagaimana supaya mereka juga saya ajar nyaman, attitude-nya juga bagus di ruangan, dan kalau bisa jangan telat. Jangan telat masuk kelas. Karena apa? Kita kan di kampus pakai finger ya. Jadi kalau misalkan telat dia masuk kelas, otomatis kita harus membuka fingernya lagi untuk masuk ke kelas. Jadi saya sampaikan ke mahasiswa, tolong ya paling lambat paling 10 menit. Kalau misalnya lewat dari situ, nanti urusannya ke bagian finger nanti, jadi untuk dibuka kuncinya. Jadi intinya mereka jangan telat. Kemudian di kelas juga di kampus, saya ngajarnya serius tapi santai. Serius tapi santai. Jadi gimana tuh Teh caranya? Jadi saya mau belajar. Jadi serius menyampaikan materi, tetapi tidak tegang mereka. Jadi saya ngajarnya pun juga ada candanya. Jadi misalkan gini, teorinya seperti ini. Saya ngajar misalkan Pancasila atau kewarganegaraan atau mungkin bisnis global, dan ya sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Teorinya seperti ini, praktisnya seperti ini. Jadi biar nyambung mereka ya. Jadi oh seperti ini ya Bu. Bahkan terkadang saya panggil mahasiswa ke depan, jadi ada interaktif ya. Tolong maju ke depan yang mengerti tentang apa sih contohnya gimana dengan bisnis global seperti ini, teorinya seperti ini. Anda bisa bercerita nggak dengan kemampuan yang ada seperti itu? Alhamdulillah mereka bisa. Dan akhirnya satu kunci bahwa tadinya saya sebagai guru, kemudian hijrah jadi dosen, bahwa mendidik atau menyampaikan ilmu sebenarnya kami sama, cuma metodenya yang berbeda. Metodenya yang berbeda. Tapi begitu. Tujuannya, ujungnya sama ya. Betul. Gitu. Dan sekali lagi saya kena mantan tenaga pendidik, saya pun juga menyampaikan ke kampus bukan hanya sebagai pendidik, tapi tenaga pendidik yang menyampaikan inilah materinya, kemudian soft skillnya seperti ini. Jadi Anda bukan cuma tahu secara teori, tapi etikanya pun juga masuk. Orang pintar memang banyak, tapi ketika kita berbicara atau bergaul, attitude-nya kurang bagus, ini hilang tuh pintarnya. Jadi itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadi nggak cuma melulu pintar di akademik, tapi karakter attitude di Ibu Teteh juga latih ya, supaya mereka punya karakter yang bagus gitu ya. Terutama dengan disiplin masuk kelas ya, disiplin mengumpulkan tugas seperti itu ya. Jadi itulah yang saya pertama mereka kaget, kok gini ya dosen ini mentang-mentang tentara gitu ya? Ada juga. Aduh mentang-mentang wah ini ibu ini yang masuk nih. Tapi setelah saya masuk dan bisa saya memahami mereka, akhirnya mereka juga jadi enak. Artinya ibu datang semua, jadi ya takut karena mantan tentara ya, masuk ketemu saya, ibu salaman semuanya, cium tangan. Itulah. Pernah agak timbul penyesalan nggak di awal-awal karena ketemu mahasiswa yang sangat berbeda karakternya dengan tentara? Pernah nggak gitu? Tidak sih. Enggak ya? Karena saya sudah memilih untuk menjadi seorang dosen, dan insya Allah ya memang saya backgroundnya memang tenaga pendidik itu. Jadi tidak ada penyesalan. Bahkan terkadang saya sampaikan, saya rindu ingin mengajar lagi ketemu dengan coach saya ajar itu seperti ya, itu sih sebenarnya kerinduan saya. Suatu saat nanti saya akan masuk lagi ke mereka untuk mengajarkan mereka, dan saya ketemu lagi dengan mereka ketika saya menyusun disertasi saya ini. Jadi kerinduan saya itu terobati, seperti itulah. Ada nggak yang pernah mahasiswa bertanya sama Teteh, ibu kenapa sih udah jadi tentara aja lah gitu kan, misalnya gitu ya? Ada ya? Ada. Mantan siswa saya ada. Kenapa bukan sayang? Atau ada senior saya juga, bahkan junior saya, setelah saya jelaskan bahwa saatnya lah saya hijrah. Artinya saya ambil ilmu saya ini, ya mudah-mudahan bermanfaat buat di kampus. Seperti itu. Dan saya sampaikan bahwa tidak ada penyesalan karena saya hanya pindah tempat. Intinya saya tetap berkarya. Tadinya saya di Angkatan Darat, sekarang saya di kampus. Seperti itu. Bicara hijrah dari tentara ke tenaga pendidik ya. Kemudian di tentara kan Teteh pasti punya penghasilan.
Wah, penghasilan ya. Yang Insya Allah. notabene pasti sudah bagus lah gitu Iya. ya. Kita sama-sama tahu kan, tenaga pendidik di Indonesia ini, Iya. kalau nggak sekolah-sekolah yang internasional gitu ya, sama-sama tahu lah, kita harus buka lah di sini lah gitu ya. Berapa sih gaji dosen gitu kan? Gimana Ibu bisa mengolah hati dan pikiran bahwa, ih gila tadinya dapat sekian, sekarang di kampus dapat sekian, cuma dapat sekian, tanpa bermaksud melunturkan arti bersyukur ya, Iya. gitu. Sempet nggak Bu kepikiran, Teh? Ya, memang sebelum saya memutuskan pensiun dini, saya kan sudah pernah ngajar, sempat ngajar dulu ya. Jadi saya tahulah berapa sih gaji dosen, gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa niat saya masuk kampus, saya tidak lihat salarinya. Oke. Itu tadi, saya hanya ingin bermanfaat, menyampaikan ilmu saya, dan suatu kebahagiaan, kebanggaan buat saya, kepuasan buat saya ketika ilmu saya sudah tersampaikan dan anak-anak merubah sikap dan perilaku. Dari nggak bisa jadi bisa. Terutama dari tidak tahu ilmunya jadi tahu. Itu satu kepuasan buat saya. Jadi kembali kepada selerinya lagi ya, tidak ada penyesalan dan saya nikmati aja, saya syukuri bahwa itulah rezeki yang saat ini diberikan Allah Nggak kepada merasa saya. kehilangan gitu Teh? Tidak juga. Ini defisitnya sekian juta Tapi alhamdulillah banyak aja rezeki dari Sangga Buana, alhamdulillah. nih. Alhamdulillah dan saya bangga di Sangga Buana. Alhamdulillah. Saya akan ngomong lagi, ngulik lagi kiprahnya Ibu selama menjadi dosen, kemudian bagaimana pengalaman beliau juga melatih tentara di zaman menjadi kuat. Setelah yang pesan-pesan berikut ini. Talk to Me masih di Asmaya Media dan saya masih bersama dengan, saya sebut lengkap sekarang, Letkol Purnawirawan Koat Kandidat Dr. Nurhaini Siki SAP MAP. Wah, Lengkap banget ya. hafal saya. Amin, mudah-mudahan cepat dokternya. Ya insya kami Allah. doakan sahabat Asmaya Media, doain Teteh bisa cepat ngelarin gelar doktornya, Ya. sehingga juga bisa loncat lagi gitu ya, bisa menambah manfaat lagi di Universitas Sangga Buana ya, Ya. Teh ya. Teh. Ya, Kang. Siap, Kang. Ketika Teteh ngajar tentara, kemudian sekarang ngajar mahasiswa gitu. Pandangan Teteh terhadap mahasiswa-mahasiswa sekarang ditinjau dari apa ya? Cara pandang mereka tentang keindonesiaan, Ya. ketahanan nasional gitu ya, atau kecintaan terhadap NKRI itu gimana Teh? Ya, Yang baik. Teteh tahu lah ya. Secara global ya. Memang sih sebenarnya mahasiswa ini kan kita harus mengasah kembali ya Ya. tentang ketahanan nasional, Ya. cinta kepada tanah air, Ya. seperti itu ya, bela negara. Bela negara. Kemudian pantang menyerah begitu ya, yang keluarnya nanti militansi ya, seperti itu. Ya saya memang harus mengingatkan, kebetulan sekarang itu mulai kalau tidak salah 2017 atau sebelumnya sudah diingatkan kembali masuk materi kewarganegaraan, Pancasila dengan kewarganegaraan. Jadi itu salah satu materi dalam pengembangan kepribadian yang masuk dalam mata kuliah dasar wajib. Mata Oke. kuliah wajib ya, itu yang semester 1 mereka dapatkan. Nah, disitulah saya mengingatkan kembali kepada mereka. Jadi materi itu masuk Pancasila maupun kewarganegaraan. Nah, saya bisa lihat, saya bertanya, bagaimana sih Anda sebagai generasi muda, ya, sebagai cinta tanah air, ketahanan nasional, mewujudkan implementasi seperti itu. Oke. Saya cuma coba ya, saya tes. Ya Bu, jawabnya ya zaman sekarang ini Bu kita juga bingung seperti itu. Kenapa bingung? Iya, implementasinya kan nggak ada perang. Oke, iya, iya. Terus Iya kan? gimana Gimana menguji mau ketahanan gitu kan? Ketahanannya karena nggak ada perang gitu kan. Ah. Bagus tuh pertanyaannya, tapi saya sampaikan begini. Bela negara, cinta tanah air, ketahanan nasional itu, saya bilang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27, Undang-Undang UUD 45 Pasal 27 Ayat 3 itu sudah diatur bahwa setiap warga negara ikut berhak dalam membela negara, ketahanan nasional maksud diantaranya gitu ya. Nah, tapi ingat bukan harus perang. Kan kita juga ini kan tidak harus bela negara, ketahanan nasional harus perang, tidak. Sesuai dengan profesi masing-masing. Anda sebagai mahasiswa bagaimana bela negara? Belajar yang benar, disiplin, tanggung jawab atas pribadi, selesaikan kuliahnya tepat waktu. Kemudian nanti jangan ikut-ikut sama yang
ada menjerumuskan mahasiswa ke arah misalkan gini, ada radikalisme ataupun arah ke terorisme dan lain-lain. Pokoknya satu NKRI harga mati lah. Pancasila, saya bilang gitu kan. Kemudian Anda sebagai warga negara juga bagaimana melaksanakan ketahanan nasional, saya bilang gitu. Ingat bahwa ketahanan nasional itu kita diatur dari Sabang sampai Merauke, kawasan Nusantara masuk ke dalamnya. Saya bilang gitu, cintai produk dalam negeri, dan satu, saya katakan pantang menyerah dalam melaksanakan sesuatu kegiatan sebagai Anda mahasiswa. Dan kalau misalkan melihat ada yang keluar dari nilai-nilai Pancasila dan lain-lain, pakai nalarmu. Pakai nalarmu ini kira-kira keluar dari ketentuan Pancasila nggak? Sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ini kira-kira saya melanggar nggak kira-kira nalar yang digunakan? Ya, apalagi kan kita lihat saat ini kan kita memang tidak perang, tapi banyak sekali provokator-provokator baik di sosial media dan segala macam. Nah, pintar-pintarnya kalian menyeleksi semua itu, apalagi di kaitan di sosial media dan lain-lain. Jadi saya melihat mereka apalagi di kampus yang saya ajarkan mereka, ya memang kita harus ingatkan kembali. Terus nggak boleh bosan ya. Iya, ingatkan kembali bahwa ingat kalian anak bangsa. Kalau kalian saja sudah tidak suka dengan Pancasila atau sudah tidak cinta sama tanah air, bagaimana? Saya bilang begitu. Nah, apalagi sekarang kalian calon pemimpin stok di masa yang akan datang. Siap Bu, semangat. Oh gitu ya? Iya, alhamdulillah. Pandangan Teteh tentang mahasiswa yang kritis, menyampaikan pendapat, ingin melakukan aksi, gimana Ibu cara pandangnya? Ya, memang sih sekarang kan mahasiswa kan bebas berpendapat, bebas berorasi gitu. Betul. Ya. Selama dia kritis secara positif, sah-sah saja. Kecuali kalau misalkan dia sudah mulai kritis yang menjatuhkan Indonesia atau ada arah-arah ke anarki dan lain-lain, itu yang perlu diwaspadai. Mana nih mental ideologinya? Apakah tadi seperti saya ajarkan ada mental rohani, ideologi, tradisi dan kejuangan. Nah, di mana nih letak mental ideologinya kalau seperti ini? Ada yang sedikit menyimpang. Nah, kita luruskan kembali. Tapi secara saya pribadi, dia mengeluarkan pendapat, orasi ataupun mungkin dia turun ke jalan, mungkin sah-sah saja selama itu tidak ada unsur anarki. Ya, seperti itu. Luar biasa. Nggak percuma dari Lepko jadi dosen. Hajar terus mahasiswanya. Hajar terus. jangan macem-macem. Siap. Seperti itu. Terakhir Teh, bagaimana Teteh merubah penampilan? Sekarang kan lebih anggun gitu kan, aura cantiknya makin kelihatan ya, dengan hijab yang luar biasa. Gimana sih ya, seperti kan kalau tentara itu kan pakaiannya kan, kalau saya ngeliat ya kan kaku gitu ya, rapih gitu ya. Bagaimana Teteh beradaptasi merubah penampilan Teteh sehari-hari? Pada intinya memang saya sih senang modis ya, walaupun jadi tentara ya, saya ikutin ya, walaupun tidak terlalu tidak terlalu berlebihan, yang penting pas di saya. Sebelum maksud saya masih tentara pun juga demikian. Jadi di luar saya dinas, pakaian sehari-hari pun juga saya sudah agak modis lah seperti itu. Nah, merubah memang ketika saya masih tentara setiap hari pakaiannya itu gitu ya. Jadi mau dipakai seminggu juga nggak apa-apa gitu. Kecuali nanti cium bau apa enggak nih kan, sama kan, cuma bedanya ini baju dinas harian, ini baju PDL, berarti PDL ada waktunya. Ini baju pakaian dinas upacara, itu sudah diatur semuanya. Nah, kalau misalkan pakaian dinas harian ada kan PDH harian celana gitu ya. Itu pun kalau kita pakai seminggu juga nggak akan tahu, bahkan gitu ya? kecuali kalau bau baru ya. Nah, paling nggak selalu sulit sih. Nah, setelah saya jadi dosen baru saya juga, wah ini hari ini pakai baju apa nih? Kemudian besok pakai baju apa nih? Mau nggak mau kan? Jadi penampilan harus tetap dijaga. Yang biasa saya pakaian dinas sehari-hari, saya merubah itu ya. Yang penting sih bagi saya casual, kemudian enak, nyaman di saya, tidak perlu mahal ya, murah meriah saja. Yang penting enak dipakai dan enak dilihat. Jadi belanja dong. Ya, salah satu diantaranya mungkin begitu. Merubah. Yang tadinya dikasih kan, seminggu udah ada gitu ya. Begitu hijrah, belanja-belanja ya. Belanja ya. Wah, luar biasa. Teh, terakhir, yang paling akhir ini. Ada nggak pesan buat anak-anak muda kita di tengah dunia yang makin mengglobal ini, persaingan makin ketat, apa yang Teteh bisa pesankan ke anak-anak muda Indonesia supaya bisa menjadi generasi yang punya manfaat ya, bisa menjadi, kalau kata Pak Presiden itu generasi unggul katanya. Iya, generasi unggul. Terus apa tips-tipsnya nih Teh?
Silakan. Ya, untuk menjadi generasi unggul, anak-anak muda milenial ya, dia di masa yang akan datang sebagai calon pemimpin ya, stok kita ya. Sekali lagi mentalnya, pertama mental. Ya, selalu saya tekankan itu ketika saya ngajar sama mahasiswa, mental. Dan ingat, mental itu kalau bicara mental bukan cuma mental saja. Ya, satu pembinaan mental, mental rohani, spiritualnya. Sesuai dengan agama masing-masing. Itu harus. Jadi libatkan Tuhan dalam segala hal. Wow, Itu saya selalu ingat kata-kata rektor saya itu, Pak Rektor saya. Jadi pertama itu dulu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi, kita sebagai anak bangsa, pemuda ya, pemimpin bangsa di masa yang akan datang juga mental ideologinya harus bagus dong. Ideologinya harus bagus. Pancasila tuh. Jadi Pancasila bukan cuma diucapkan, tetapi ada di dada. Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai sila kelima. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana pembinaan mental yang terakhir adalah mental tradisi dan kejuangan. Nilai-nilai pantang menyerahnya pahlawan ini kita adopsi. Pantang menyerah, kemudian bertanggung jawab ya, kemudian lagi melahirkan nanti mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, disitulah ada ketahanan nasional di situ. Luar biasa. Ada militansinya di situ. Nah, jadi kalau misalkan tiga dia sudah ada dalam dirinya, mudah-mudahan apapun yang terjadi, isu-isu apapun yang terjadi, kemudian positif negatif bisa dihalau. Jadi kembali sama diri sendiri lagi anak-anak bangsa tersebut. Luar biasa. Teh hatur nuhun sudah Sami-sami. datang dan bisa ngobrol dengan Talk ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Asmaya Media di rumah. Jangan takut hijrah untuk apapun selama itu buat kebaikan. Ya. Jangan takut kehilangan rezeki karena semua sudah diatur dengan Tuhan. Dan terus libatkan Tuhan dalam kegiatan apapun. Ya. Dan sahabat Asmaya Media, sekali lagi saya mau ngomong, kalau kalian, kalau Anda pengen tetap bisa masakan dan minuman manis, beli gula PS7. Harganya hemat, kemudian menyehatkan dan tidak memboroskan kantong. Cepat beli gula PS7. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.